Aku sering mendengar kalimat bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Ada banyak sekali keberagaman, suku, agama, ras, adat dan istiadat, dan lainnya tumbuh dan hidup di Indonesia saling berdampingan. Aku dari Jawa, kamu dari Batak, dia dari Dayak, dan mereka dari Asmat, dan yang lain dari berbagai suku di Indonesia. Memang bangsa kita begitu besar ya. Negara Indonesia, negeri yang begitu elok dan permai. Aku hidup di lingkungan yang katanya orang-orangnya begitu ramah. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Wilayahmu begitu luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rute. Seperti itulah kalimat yang sering aku dengar dari iklan Indomie. Gunung-gunung saling berjajar, lautan terbentang luas, kekayaanmu begitu melimpah. Indonesia, aku salah satu bagian dari rakyatmu. Lebih dari 260 juta orang tinggal di Indonesia. Ada sekelompok orang atau beberapa kelompok yang biasa kita sebut pemerintah. Mereka yang mengatur kehidupan negara agar tujuan dan cita-cita kita dapat tercapai. Bangsa Indonesia, negara Indonesia, aku cinta engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak kelas 10 SMKN 2 Buduran. Saya Pak Hendra Widianto selaku guru mata pelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang hakikat bangsa dan negara. Oke, nggak usah berlama-lama. Yang pertama kita akan belajar tentang hakikat bangsa terlebih dahulu. Menurut Ernest Renan, bangsa adalah kesatuan jiwa, jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu. Orang-orang merasa diri satu dan mau bersatu. Bangsa dapat terdiri atas ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia, tetapi sebenarnya merupakan kesatuan jiwa. Apabila semua manusia yang hidup di dalamnya mempunyai kehendak untuk bersatu, maka sudah merupakan suatu bangsa. Hal ini juga sama dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita terdiri dari berbagai macam-macam orang, suku, agama, ras, tapi kita tetap satu jua. Kemudian menurut Otto Bever, bangsa adalah sekelompok manusia yang terbentuk karena mempunyai suatu kesamaan karakter atau watak. Karakter atau watak ini tumbuh karena adanya kesamaan pengalaman. Nah, ini adalah pengertian bangsa secara umum. Jadi, bangsa adalah kesatuan orang-orang yang sama asal-usulnya, keturunannya, adat istiadat, bahasa dan sejarahnya, golongan orang yang mempunyai asal-usul dan sifat khas yang sama, serta mendiami suatu wilayah tertentu. Nah, di sini ada 5 macam unsur-unsur bangsa. Yang pertama adalah ada sekelompok manusia yang mempunyai kemauan untuk bersatu. Jadi harus ada sekelompok manusia yang mempunyai kemauan untuk bersatu. Kemudian yang kedua, berada dalam suatu wilayah tertentu. Yang ketiga, ada kehendak untuk membentuk atau berada di bawah pemerintah yang dibuatnya sendiri. Yang keempat, secara psikologis merasa senasib seperjuangan, setujuan serta cita-cita. Maksudnya seperti apa? Tentunya kita tahu bahwa negara Indonesia ini kan dulu pernah dijajah. Nah, dari situ orang-orang merasa senasib seperjuangan karena mereka juga merasakan
penyiksaan, merasakan kesengsaraan, dan selanjutnya mereka bersama-sama untuk berjuang merebutkan kemerdekaan. Jadi itu yang dimaksud di sini secara psikologis merasa senasib seperjuangan. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai asal-usul dan keturunan yang sama. Nah, kita sudah masuk pada hakikat negara. Di sini menurut John Legman, negara adalah organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya bertujuan untuk mengatur dan mengurus masyarakat tertentu. Kalau menurut Prof. Miriam Budiarjo, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Nah, ini untuk pengertian negara. Negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Nah, ini untuk unsur terbentuknya negara. Yang pertama ada unsur konstitutif negara. Konstitutif negara ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah adanya wilayah, kemudian adanya rakyat, dan yang terakhir adanya pemerintahan yang berdaulat. Untuk wilayah adalah bagian tertentu dari permukaan bumi di mana penduduk suatu negara bertempat tinggal secara tetap yang terdiri dari daratan, lautan, dan udara. Kemudian untuk rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah negara itu dan yang tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Nah, di sini rakyat merupakan unsur terpenting dari negara karena rakyatlah yang pertama kali berkehendak membentuk negara. Di dalam sebuah negara, rakyat ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah penduduk dan bukan penduduk. Dan yang kedua adalah warga negara dan bukan warga negara. Apa yang dimaksud penduduk dan bukan penduduk? Mari kita bahas satu persatu. Untuk penduduk, yang dimaksud dengan penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara. Biasanya, penduduk adalah mereka yang lahir secara turun-temurun dan besar dalam suatu negara tertentu. Kemudian, untuk yang bukan penduduk di sini adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara dan hanya untuk sementara waktu. Contohnya, para turis mancanegara yang sedang melakukan perjalanan wisata di dalam wilayah suatu negara. Nah, perbedaan penduduk dan bukan penduduk di sini dapat dibedakan berdasarkan hak dan kewajibannya. Misalnya, hanya yang berstatus penduduk saja yang dapat memiliki KTP di suatu negara. Kemudian untuk warga negara dan bukan warga negara. Untuk warga negara, yang dimaksud dengan warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan yang bukan warga negara adalah mereka yang berada pada suatu negara, tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan dan tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Contohnya, duta besar. Antara warga negara dan bukan warga negara juga dapat dibedakan berdasarkan hak dan kewajibannya. Misalnya, hanya warga negara saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah dan mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum. Yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah merupakan alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Pemerintah harus diartikan luas yang mencakup semua badan-badan negara. Pemerintah yang berdaulat mempunyai kekuasaan ke dalam dan keluar. Kekuasaan ke dalam berarti bahwa kekuasaan pemerintah itu dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat dalam negara. Sedangkan untuk kekuasaan keluar berarti bahwa kekuasaan pemerintah itu dihormati dan diakui oleh negara-negara lain.
Suatu hal yang penting adalah bahwa pemerintah yang berkuasa harus diakui oleh rakyatnya, karena pada hakikatnya pemerintah merupakan pembawa suara dari rakyat, sehingga pemerintah dapat berdiri dengan stabil. Jadi itu 3 poin unsur-unsur terbentuknya negara yang unsur konstitutif negara. Nah, selanjutnya unsur-unsur terbentuknya negara yang kedua adalah unsur deklaratif negara. Unsur deklaratif negara ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengakuan de jure dan yang kedua adalah pengakuan de facto. Untuk pengakuan secara de jure, pengakuan ini adalah pengakuan secara resmi sesuai dengan hukum internasional. Dengan adanya pengakuan secara de jure, negara yang baru akan mendapatkan hak-hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat internasional. Seperti Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun baru diakui oleh negara lain beberapa tahun kemudian. Kemudian yang kedua, pengakuan secara de facto. Pengakuan secara de facto ini adalah pengakuan secara kenyataan berdasar fakta bahwa negara itu ada. Misalnya, secara de facto Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, yang kemudian unsur-unsur negara terpenuhi pada tanggal 18 Agustus 1945. Pengakuan de facto ini dapat bersifat sementara, artinya pengakuan tersebut diberikan sambil menunggu perkembangan selanjutnya dari negara yang baru berdiri. Apabila negara tersebut dapat menunjukkan kemampuannya dan dapat memenuhi segala hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat internasional, barulah disusul dengan pengakuan de jure. Nah, untuk materi pada pertemuan pertama ini cukup sampai di sini dulu. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan bahas lagi tentang sifat dan tujuan serta bentuk negara. Saya harap anak-anak bisa menjaga kesehatan, tetap jaga jarak aman, selalu pakai masker kalau keluar rumah. Semoga kalian sehat selalu. Bapak Iris, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat buat kita semua.